Apa pandangan masyarakat ke Pak Ahok sekarang ini, yang justru Pak Ahok nggak tahu gitu? Kalau andai kata masyarakat itu bisa ngomong ke Pak Ahok langsung, menurut yang kulihat masyarakat akan ngomong begini, Pak Ahok itu tidak seperti ini dulu. Halo teman-teman semua, selamat datang di Mata Batin Ferry Cowboy. Kali ini ada sebuah pernyataan dari Bapak Ahok di media sosial. Bapak Ahok bilang kalau saya jadi presiden, saya bubarin BGN. Dan ada solusi dari Pak Ahok ya. Pertama ada bisa pakai voucher digital dan solusi tentang IKTP, tentang BBM di situ. Banyak yang disampaikan oleh Pak Ahok. Kalau yang kulihat, dia ingin jadi presiden atau wakil presiden nanti 2029. Itu sih tujuan dia ngomong. Ya itu. Kalau ada yang mau nanya. Mau jadi presiden atau wakil presiden Pak Ahok ya? Tapi condongnya kemana Mas Bro? Presiden. Pak Ahok pengen jadi presiden. Jadi tujuan dan niat untuk menjadi presiden itu, kita tahu bahwa sebelumnya Pak Ahok kan tidak terlalu eksplisit biasanya seperti yang ini. Jadi dia tuh kalau memang mau jadi presiden ngomong gitu. Nah ini kayak kenapa harus begini, Mas Bro? Dengan menceritakan semuanya, dia berharap masyarakat tuh menganggap dia cerdas, ngerti dengan persoalan. Dengan begitu jadi simpati. Itu. Tapi niat dia mengkritisi hal-hal tersebut memang dari Ya karena dia ingin jadi presiden. hanya itu. Kalau dia puji, ya nggak jadi presiden dong. Itu yang aku ingin. Seberapa peduli sosok Pak Ahok terhadap masyarakat? Menurutku dia tidak peduli. Kalau peduli dengan masyarakat, ya tidak perlu harus jadi presiden dong. Kalau peduli ya memberi solusi. Bukan menyalah-nyalahkan. Ada lagi. Kalaupun dia tidak peduli terhadap masyarakat, apakah dia menganggap semua sekarang yang ada di pemerintahan tidak mampu mengatasi masalah itu? Bukan masalah di pemerintahan tujuannya. Hanya untuk cari simpati masyarakat dengan cara mengkritik. Menceritakan kelemahan, menceritakan kebobrokan. Niatnya mah untuk itu doang. Apa pandangan masyarakat ke Pak Ahok sekarang ini, yang justru Pak Ahok nggak tahu gitu? Kalau andai kata masyarakat itu bisa ngomong ke Pak Ahok langsung, menurut yang kulihat masyarakat akan ngomong begini, Pak Ahok itu tidak seperti ini dulu. Ya. Itu aja. Ya. Sadarkah Pak Ahok jika dirinya sudah berubah?
Kalau sadar, tidak mungkin dia terus-menerus begini. Kalau sadar, tidak mungkin orang merasa ganjal dengan apa yang dia sampaikan. Justru karena ketidaksadaran. Nah, apa Mas Bro yang bikin Pak Ahok berubah dan siapa yang paling membuat akhirnya Pak Ahok itu jadi berubah kayak sekarang? Nggak ada kalau yang buat yang paling buat dia berubah tuh nggak ada. Tapi menurut yang aku lihat, perubahan itu terjadi karena tuntutan partai. Oke. Nah, ini ngebaca yang sesungguhnya. Silakan. Mau tanya apapun. Kalau hati kecilnya Pak Ahok ngejalanin ini semua, gimana? Dasar utamanya kecewa Oke, terhadap Pak Jokowi. lanjut. Harusnya Pak Jokowi pilih dia, jangan pilih Prabowo. Oke. Apakah Pak Ahok sudah memiliki gambaran pasangan yang akan mendampingi di Pilpres 2029? Yang aku lihat, justru karena ada gambaran, makanya apa yang dia sampaikan itu tersusun. Oke. Ada lagi? Siapa Mas Bro? Wakilnya, calon wakilnya. Dulu yang nyalon presiden siapa sih? Dulu Ganjar sama Pak Mahfud. Ganjar nomor berapa? Pak Ganjar nomor 3, berarti ya? Betul? Nomor Iya, 3. nomor 3. Nomor 1 dan 2 Pak Anies sama Pak siapa yang dari NU? Caimin. Ya. Anies, Caimin, Pak Ganjar, Mahfud, Ya. Nomor 2 yang sekarang. Pak Prabowo, dan Gibran. Kalau berdasarkan peluang ya. Karena politik itu peluang, lebih mementingkan peluang. Atau lebih mementingkan ongkos daripada hatinya sendiri. Anies Baswedan. Semoga saja salah. Dan keduanya apa Indonesianya big plan ini? Rencana besar dari partainya. Orang kader itu, yang aku lihat ya, Ya, Mas. tidak akan berucap dan tidak akan mempraktekkan kalau tanpa ACC dari partainya. Itulah cara kerja partai. Sudah pertanyaan? Habis? Masih aku. Apa? Kalau nanti Pak Ahok berpasangan dengan Pak Anies di Pilpres 2029,
Siapa-siapa Mas Bro yang mau memilih mereka? Oh, artinya peluang terpilih. Iya. Iya. Ya, kalau mereka yakin peluang mereka besar, tidak akan serepot ini. Oke. Karena menurutku mereka tidak yakin, hanya ingin aja. Ada yang milih, tapi tidak akan menang. Salah nggak ngomong gitu? Ya itu yang kulihat. Justru menyelamatkan dia daripada ngabisin duit. Benar nggak? Bener Betul. sih. Bener. Oke. Jadi Iya. niat hati menyampaikan tentang BGN itu karena dia ingin jadi presiden atau wakil. Itu aja. Iya, baik. Kita buktikan aja nanti omonganku. Ya. Oke. Semoga salah ya. Iya, Mas Bro. Oke. Udah. Oke. Mata batin Ferry Koboy lagi-lagi menegaskan, ternyata Pilpres 2029 sudah start. Harus suka, harus mau. Mata batin Ferry Koboy. Bye-bye. Bye-bye.